Mazmur 103 ini juga mazmur yang bagus yang ditulis oleh Daud, dan ada beberapa hal kebenaran yang bisa kita pelajari di sini. Ya, kita baca dari ayat 1 dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, ini salah satu hal yang perlu kita ingat ya. Jangan pernah lupakan segala kebaikan Tuhan. Jangan karena satu dua masalah yang kita hadapi, atau mungkin ada sesuatu yang kita alami dan kita tidak suka ya, lalu kita melupakan kebaikan Tuhan yang sudah Dia pernah kerjakan dalam kehidupan kita ya. Lalu Daud juga mengajarkan di ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu ya. Di sini kita melihat bahwa penyakit itu ya, sedikit banyak itu berhubungan dengan kesalahan yang mungkin sadar atau tidak sadar kita lakukan, lalu ada rasa tertuduh ya. Sebenarnya kalau kita baca di Alkitab kan ketika dosa itu masuk ke dalam dunia, dari situlah awalnya kesulitan ya, dalam arti ya penyakit dan segala hal ya, kutuk yang kemudian masuk ke dalam dunia. Nah, ketika seseorang mengalami sakit, itu hal yang sangat wajar ketika minum obat atau ke dokter, karena itu merupakan satu insting ya, yang memang ada untuk orang itu bisa kembali sehat, bisa kembali sembuh ya. Jadi memang kita diciptakan itu untuk sehat. Makanya di dalam tubuh kita itu kan ada sel-sel darah putih. Kalau ada kuman masuk, lalu kemudian kita mungkin merasakan demam ya, atau mungkin radang, ada luka di bagian tubuh kita, ada bengkak ya, itu kalau kita perhatikan atau kita baca ya di banyak tulisan mengenai kedokteran, itu seringkali terjadi peperangan antara sistem pertahanan tubuh kita mengalahkan bakteri atau bibit penyakit yang masuk ya. Jadi sel-sel darah putih kita waktu dia bertambah banyak ya, dia berkembang untuk melawan kuman-kuman penyakit ya. Nah, itu menimbulkan reaksi ya. Sebagian bisa jadi badan itu panas atau pusing ya. Tentu ada sebab yang lain juga, tapi kira-kira seperti itu yang menunjukkan bahwa tubuh kita ini punya mekanisme untuk melawan penyakit ya, untuk sehat, untuk sembuh. Nah, kalau dalam tahap tertentu kadang-kadang itu sulit atau butuh waktu lama, makanya suka dibantu dengan makanan, minuman tertentu, ya suplemen, atau akhirnya mungkin obat ya, obat atau treatment dokter gitu. Tapi poinnya adalah kita ini memang diciptakan dari sejak awal tuh untuk sehat. Nah, belakangan juga dipelajari, ditemukan bahwa penyakit atau proses kesembuhan itu ternyata berhubungan juga dengan kondisi jiwa kita, ya, kondisi emosi kita. Nah, kemudian ditemukan juga hubungan orang yang bersuka cita, hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya, obat yang sangat manjur. Jadi kalau kita merasakan kebebasan, kita merasakan Tuhan mengasihi kita, Tuhan sudah mengampuni segala kesalahan kita, maka itu sangat menolong untuk kita punya tubuh yang sehat, karena kemerdekaan akibat kita itu merasakan kasih Tuhan, Tuhan mengampuni kita,
mengasihi kita, menyayangi kita, itu membuat hati kita juga penuh dengan luapan syukur, penuh dengan sukacita, dan itu membuat sistem imun di tubuh kita itu juga menjadi kuat. Itu makanya kalau dikatakan dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, itu artinya kita dibebaskan dari rasa tertuduh akibat kesalahan, lalu tubuh kita menjadi sehat, sembuh. Ya. Ayat 4, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ya, ini ayat-ayat yang luar biasa ya, yang Daud ketika memuji menyembah Tuhan itu mendapatkan pewahyuan, pengertian ya. Lalu kalau kita hubungkan ya ayat 6 nanti sampai ayat 10 ya, kita melihat bahwa ketika Tuhan itu mengampuni kita, dampaknya itu kepada kesehatan tubuh kita. Tentunya kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu mengampuni, mengasihi kita. Jadi kita tidak hidup dalam keadaan tertuduh. Ya. Tentu kalau ada ganjelan ya dibereskan gitu. Ya, jadi tidak ada tuduhan di hati kita. Lalu kita memiliki tubuh yang sehat. Lalu juga diingatkan bahwa Tuhan telah menebus kita dari lubang kubur. Dan Tuhan memberikan masa depan yang indah, yang baik buat kita. Lalu dikatakan di ayat-ayat sebelumnya tadi, dia membuat masa muda kita menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ya, burung Raja Wali itu mempunyai siklus kehidupan. Yang pertama itu sampai umur sekitar 40. Nah, waktu pada usia 40 itu dia punya pilihan ya. Dia mau melanjutkan hidup dia atau dia mau nyerah saja. Ya. Kalau dia mau melanjutkan hidup dia, maka dia naik ke puncak gunung yang tinggi. Lalu dia mulai cabut, dia punya bulu-bulunya itu, ya. Kemudian dia cakar-cakarnya dia pukulkan ke batu-batu sampai copot semua, paruhnya juga sampai copot. Lalu tumbuh bulu yang baru, tumbuh paruh yang baru, tumbuh cakar yang baru, sehingga dia menjadi muda lagi, ya. Masa mudanya diperbarui. Nah, kalau kita menyadari kasih Tuhan, itu semakin kuat dalam hidup kita. Kita menyadari betapa Tuhan mengasihi kita, menyayangi kita, itu berdampak pada tubuh kita menjadi senantiasa sehat, ya, menjadi imunitas itu menjadi lebih kuat, dan kemudian kita mempunyai semangat untuk hidup, ya. Masa muda kita diperbarui, walaupun usia secara kronologis itu bertambah, tapi kekuatan itu menjadi segar terus ya. Menjadi kuat, ya menjadi tua, gemuk dan segar kalau di kitab Mazmur ya. Kalau kita baca Kaleb itu dikatakan usia 85 masih sama kuat ya. Sama ketika dia berusia 40 tahun ya. Jadi dia mengalami masa muda yang diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Tapi kita lihat kan juga waktu Kaleb dan Yosua ya, mereka bisa ngomong positif bahwa Tuhan menyertai kita. Kita akan rebut tanah perjanjian ini. Memang musuh-musuh yang ada di tanah perjanjian itu gede, tapi kita punya perjanjian dengan Tuhan. Kita bisa menang, mengalahkan mereka. Ya, itu sikap hidup ya, atau kondisi jiwa atau hati dari Yosua dan Kaleb ya. Di ayat 6 ini dikatakan Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Jadi kita perlu belajar tidak hanya mengalami atau melihat perbuatan-perbuatan dahsyat dari Tuhan, tapi kita juga perlu belajar seperti Musa, ya, mengenal jalan-jalannya Tuhan. Cara kerjanya seperti apa, hukum-hukum kerjaan surga itu seperti apa. Lalu Daud lanjutkan, ya, dia tegaskan bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ya, seberapa jauh kita menyadari Tuhan itu sayang sama kita. Seberapa jauh kita menyadari Tuhan itu panjang sabar,
dan berlimpah dalam kasih setia. Ayat 9 mengatakan tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Ini perkataan Daud tentang Tuhan. Nah, bagaimana pandangan kita tentang Tuhan? Karena seringkali kita menilai itu seperti diri kita ketika ini kita suka menuntut orang lain atau kita suka menyimpan dendam atau menyimpan kesalahan orang lain. Itu sebabnya cara berpikir itu kembali kepada kita, menuduh kita. Jadi sering kita merasa kita tidak layak, tidak pantas. Seperti setiap mau datang doa kita minta ampun karena kita kayaknya nggak pernah bisa sempurna. Dan memang kita dalam proses di dunia ini. Tetapi yang disebut proses itu kan jiwa kita. Di situ emosi, pikiran, dan kehendak kita seumur hidup itu ya. Tapi roh kita kan sudah lahir baru. Roh kita itu yang sudah dibenarkan. Dengan roh itulah kita menyembah Tuhan. Dengan roh itulah kita layak di hadapan Dia. Roh itu yang diajar oleh Roh Kudus untuk memanggil ya Aba, ya Bapa. Jadi kesadaran ini kita perlu semakin kuat bahwa Tuhan itu menyayangi kita, ya Tuhan itu mengasihi kita. Lalu ayat 10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ya. Jadi beda dengan kebanyakan orang, atau mungkin ada sebagian kita yang punya sikap seperti itu ya, membalas ya kesalahan orang lain atau yang kita pikir orang lain berbuat sesuatu yang tidak baik kalau kita balas. Tuhan tidak seperti itu ya, Dia pemurah, Dia tidak menuntut ya, dan Dia tidak menyimpan kesalahan ya. Dikatakan kalau saya baca ayat 10 nih ya sampai 14, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ya, sebagian orang Kristen itu suka berpikir saya mengalami ini karena saya berbuat salah. Ya. Jadi kadang-kadang itu timbul cara berpikir yang tidak alkitabiah sebenarnya. Ya, misalnya begini ya. Saya ingat ya pernah ketemu satu orang yang dia cerita ya Tuhan panggil dia untuk melayani sepenuh waktu. Dia seorang pengusaha. Dia bilang ketika Tuhan panggil dia untuk melayani, dia nggak nurut, lalu Tuhan kasih dia penyakit jantung katanya. Lalu ketika dia nurut, penyakit jantungnya sembuh. Nah, ini pengertian yang perlu diluruskan, bahwa bukan Tuhan yang memberikan penyakit itu. Ya. Tetapi ketika kita tahu ada rencana Tuhan, tapi kita tidak ikuti, bukannya Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi kita terbuka terhadap serangan iblis. Jadi bisa saja penyakit atau apapun yang menimpa kita itu terjadi bukan karena Tuhan gak sayang sama kita, tapi karena kita berada di luar kehendaknya, sehingga kita terbuka terhadap serangan iblis. Nah, ini perlu kita sadari hal ini ya. Bukan Tuhan yang memberikan penyakit. Ya, penyakit itu datang karena dosa, karena kesalahan. Makanya dikatakan di ayat sebelumnya tadi, Ia yang mengampuni segala kesalahanmu, lalu yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi memang urutannya seperti itu. Pemberesan masalah, ya, lalu kesadaran sudah diampuni, itu membuat kita merdeka. Dan dengan sukacita kita bisa percaya menerima pengampunan dan semua hal yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Ayat 11 mengatakan, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kalau kita punya sikap respect akan Dia, takut akan Dia, kita akan mengalami yang namanya kasih setia Tuhan itu yang tingginya seperti langit di atas bumi, nggak terbatas ya. Sejauh kita bisa membayangkan, menyadari hal itu, seperti itulah. Ya, lalu dikatakan di ayat 12, sejauh timur dari barat,
demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Pernah tahu seberapa jauh timur dari barat? Ya nggak pernah ketemu. Timur dengan barat itu ujung ke ujungnya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Itu pengampunan yang Tuhan berikan. Nah, seberapa jauh kita menyadari hal itu? Lalu di ayat 13 ya, ditekankan lagi, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, Tuhan itu begitu mengasihi kita dan Dia sayang kepada kita seperti seorang bapa kepada anak-anaknya. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Nah, kesadaran bahwa Tuhan mengasihi kita itu yang harus semakin kuat dalam kehidupan kita. Renungkan ayat-ayat ini. Kalau kita ingat ya, ada lagu yang terkenal ya. Sejauh timur dari barat, Engkau telah membuang dosaku. Ya. Tiada kau ingat lagi ya, segala pelanggaranku. Kemudian bait berikutnya ya, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Apa itu tubir laut ya? Itu bagian-bagian laut yang paling dalam. Kalau kita lihat ya di internet misalnya, itu laut itu kan di dasarnya kan tidak datar, tapi ada yang seperti parit yang disebut palung laut yang begitu dalam. Dan sampai sekarang itu manusia belum berhasil ya mencapai kedalaman yang begitu dalam itu, karena buat kapal selamnya bisa pecah ya. Saking tekanan air itu begitu kuat di kedalaman tersebut. Jadi ketika dikatakan Tuhan melemparkan dosa kita ke dalam tubir laut, kita nggak bisa ngungkit-ngungkit lagi gitu. Nggak ada orang bisa ngungkit-ngungkit lagi. Nah, kalau Tuhan saja sudah melupakan, melemparnya ke dalam tubir laut, kenapa kita masih mengingat-ingat ya dusta iblis yang membuat kita tuh tertuduh terus? Kita perlu sadar bahwa kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Ini semua ayat di perjanjian lama ya. Tapi sifatnya profetik memang. Daud ini sudah diberikan pewahyuan tentang Tuhan. Bagaimana besarnya kasih Tuhan. Realisasinya itu di perjanjian baru. Ketika Yesus mati di kayu salib dan dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Ya, sudah dibayarkan. Alkitab berkata, Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa ini dibenarkan. Dosa-dosa kita ditimpakan kepada Dia. Penyakit kita ditimpakan kepada Dia. Kutuk ditimpakan kepada Dia. Sehingga kita ini menjadi orang benar, ya seolah-olah tidak pernah berbuat dosa karena dibenarkan. Ya. Seorang hakim itu kalau sudah memutuskan seorang dinyatakan tidak bersalah, maka orang itu tidak bersalah, dipulihkan keadaannya. Ya, ada istilah-istilah ya, direhabilitasi, dikembalikan posisinya bahwa orang ini not guilty, tidak bersalah. Ya. Nah, kemudian sehat, sembuh, ya, seperti tidak pernah kena sakit, seperti itu gitu, ya. Itu janji Tuhan. Lalu kutuk juga ditimpakan kepada Yesus sehingga kita mengalami berkat. Makanya di Efesus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya, spiritual blessings, all spiritual blessing with heavenly in heavenly places, ya, di dalam alam surgawi, di dalam alam roh. Jadi itu perwujudan kasih Tuhan kepada kita ya. Bagaimana Dia memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga ya. Sebelumnya Dia pulihkan dulu hubungan kita dengan Dia. Ya. Jadi kesadaran bahwa God loves you ya. Tuhan mengasihi Anda, Tuhan mengasihi kita ini harus semakin kuat di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin.